pagi adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Vina dan Ayo. Nah, hari ini kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita mau speaking dulu nih. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama mau joget-joget supaya nanti ibadahnya semangat. Nah, lagu pertama nih Kak, kita mau nyanyi lagu apa? Lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Oke adik-adik, lagu kedua kita itu Tanganku ke Depan. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang lagu berikutnya nih Kak, kita mau nyanyi lagu Mendidih. Yuk semuanya adik-adik yang di rumah tangannya dipinggang. Pinggang ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari. Bilanglah susahku susah, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Terima kasih. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan nyimpan. Persiapkan Alkitab dan fidusianya ya. Oke, lagu pertama yang kita nyanyikan adalah Kita mau nyanyi Menspelkat PA dulu. yuk kita nyanyi sama-sama ya. Gereja melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil.
dari Kidung Ceria 72 biar kanak-kanak. Kita nyanyi sama-sama ya. Mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk, silakan Kak Jody. Kita satu dalam doa ya. Bapak, terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami anak-anak ini ya Tuhan boleh berkumpul untuk memulai timpa kami pada pagi hari ini. Ya Bapak, berkatilah kami yang di sini dapat mendengarkan kata-kata kami dan mengikuti timpa ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 333. Judulnya apa, Kak? Sebelum ku mendengarkan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Halo anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Kita akan membaca dari Amsal 1 ayat 8 sampai ke 19. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan renungannya. Kiranya Roh Kudus-Mu turun dalam hati batin kami agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Bacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai yang ke-19. Kita baca bersama ya. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau engkau berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan, dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri, dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah.
Halo adik-adik, selamat pagi. Udah lama ketemu sama kakak. Nah, adik-adik tahu nggak tadi bacaan kita terambil dari Amsal? Tahu nggak Amsal itu berisikan apa? Amsal berisikan nasihat dan didikan yang asalnya dari Allah. Nah, adik-adik, Amsal pasal 1 ini ditulis oleh Raja Salomo yang mengingat didikan dari ayahnya. Ada yang masih ingat ayah dari Raja Salomo siapa? Ayah dari Raja Salomo adalah Raja Daud. Raja Daud memberikan didikan kepada Raja Salomo agar Salomo senantiasa hidup sesuai dengan yang Taurat ajarkan. Salah satu isi dari Taurat itu adalah 10 perintah Tuhan yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kitab Amsal membantu kita untuk terhindar dari mara bahaya dengan mendapatkan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat merupakan pengetahuan yang lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari emas, permata, dan lain sebagainya. Dengan hikmat, kita jadi tahu mana cara hidup orang yang benar dan mana cara hidup orang yang berdosa. Cara hidup orang benar seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Kita bacain ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan terus berbuat benar, terus taat pada perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Adik-adik tahu kan ini Alkitab? Alkitab berisi tentang kebenaran. Alkitab berkuasa atas diri kita sepenuhnya. Dan isi dari Alkitab ini harus kita ikuti karena asalnya juga dari Allah. Seluruh firman Allah baik adanya. Contohnya, kalau Alkitab bilang hormati orang tuamu, maka hormatilah. Taati orang tuamu, taatilah. Dengarkanlah nasihat orang tuamu, maka dengarkan. Adik-adik tahu nggak kalau orang tua merupakan wakil dari Tuhan untuk kita? Kita harus tetap menghormati bagaimanapun sikap orang tua. Dan juga kita harus mendengarkan didikan yang benar yang asalnya dari orang tua. Kalau orang tua mengatakan hal yang salah, tetap kita dengarkan, namun kita bisa ajak orang tua untuk berdiskusi bahwa hal itu salah. Tetapi adik-adik tidak boleh langsung melawan ya, langsung memprovokasi kepada orang tua. Karena itu tidak baik. Karena apapun orang tua, bagaimanapun orang tua, harus tetap kita hormati. Didikan dan nasihat dari orang tua juga bisa membantu kita terhindar dari dosa. Karena apapun itu, orang tua pasti menginginkan untuk anaknya yang terbaik. Tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Didikan orang tua selalu bertujuan agar anak-anaknya menjadi yang terbaik dan selalu taat pada Tuhan. Sekian firman dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di minggu depan. Oke adik-adik semuanya, untuk aktivitas kita hari ini, kita memerlukan pulpen atau pensil dan juga kertas atau buku. Yang penting itu alat tulis lah pokoknya. Nah, setelah itu kita menuliskan 5 daftar ajakan. Ajakan seperti ayo kita main yuk, atau mungkin ayo kita makan bersama, begitu. Tapi ajakan yang harus kita tulis adalah ajakan yang tidak baik. Tidak baik bagaimana? Begini contohnya. Misalnya pada hari Minggu, seperti biasa, ketika waktunya untuk IMPA, tetapi ada teman kita di rumah, di tetangga kita yang merupakan teman kita, datang ke rumah kita dan mengajak kita main, mengajak kita bermain. Tetapi kita tahu itu adalah waktu untuk IMPA. Nah, berarti itu kan ajakannya yang tidak baik ya. Berarti contohnya seperti itu yang harus kita tulis. Nah, kita buat 5 daftar contoh ajakan.
Kemudian kalian foto dan share ke kakak layan yang kalian kenal. Nah, sekarang selamat mencoba untuk membuat daftar ajakan-ajakan yang buruk itu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, setelah firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 261. Judulnya Ku berbahagia. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Bapa di kemudahanmu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, tadi anak-anak sudah mendengar renungan kan? Sekarang mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang punya kerajaan surga, yang menguasai langit dan bumi, kami datang kembali di hadirat yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pagi hari ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan mau membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tahan dalam bujukan Tuhan. Biarlah iman kami selalu melekat kepadamu. Biarlah iman kami selalu setia dan taat kepadamu Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk pendidikan kami. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada kami, roh hikmat kepada kami, akal budi yang baik kepada kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kami dan memberikan masa depan kepada kami yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada mereka untuk membimbing kami dalam hidup kami. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka memperoleh prestasi yang terbaik di dalam pekerjaannya Tuhan. Dan berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara kami, negara Republik Indonesia, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Tuhan berkati segala usaha mereka untuk mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia. Begitu juga kami berdoa untuk para medis yang bekerja di gugus depan dalam melayani saudara-saudara kami yang sakit, yang terdampak COVID-19 atau sakit penyakit yang lainnya. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter yang maha mujara, adalah dokter di muka bumi ini ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia Tuhan, terutama gereja kami, gereja GPIB Petra Bogor, di dalam pelayanannya bersama para presbiter dengan ke-6 pelkat dan pegawai kantor serta jemaat sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu diagungkan dan dipuji dan dibesarkan di muka bumi ini oleh seluruh umat manusia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon kepadamu, tutup bungkus kami dengan darah kudus-Mu, hindarkan kami dari noda, dosa, penyakit, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Bapa, begitu banyak yang kami minta pohonkan padamu Bapa.
Hamba tak layak menuturkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup, kehidupan, pengharapan kami, cita-cita, masa depan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dengan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, tapi kami juga ampun orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Dan selalu melakukan aktivitas yang diberikan kakak-kakak layan. Yang kedua, Kak Amanda ingin menginfokan bagi adik-adik yang ingin meminta nilai untuk melakukan soal yang telah diberikan kakak layan. Untuk adik-adik yang menginginkan info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yondrix. Lalu yang ketiga, Kak Amanda selalu mengingatkan agar adik-adik menjaga kesehatan dan kekuatan selama di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 337 yang judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kita sudah selesai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan pulang ya, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami. Biarlah berkat-Mu selalu melingkupi kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami selalu setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kami kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.